Masa aksi dari Lembaga Studi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau LSHAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, demo Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Dompu pada Selasa 14 Februari 2023. Masa aksi meminta Kejari Dompu agar laporan dugaan korupsi melalui pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Dompu agar segera diusut tuntas. Untuk anggaran pengadaan alat TIK atau TIK mencapai lebih kurang 1,5 miliar rupiah. Sementara pengadaan alat media pembelajaran yang tersebar di beberapa sekolah dasar mencapai 2 miliar rupiah lebih. Karena kerugian negara yang cukup fantastik, masa aksi tidak menginginkan pihak inspektorat yang melakukan audit, tetapi masa aksi meminta dengan tegas yang melakukan audit investigasi harus pihak Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pihak Kejaksaan segera memproses laporan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam artian panggil Kepala Dinas Dikpora beserta jajarannya untuk dimintai keterangan terkait pengadaan alat TIK itu. Ini kan anggaran penjaminan 125 juta. Kemudian ada pengadaan peralatan media SD itu sebesar 2 miliar lebih. Jadi total yang kita laporkan ini kan dua pengadaan itu 5 miliar lebih. Kemudian kita minta pihak Kejaksaan segera ambil keterangan 25 sekolah sebagai pihak penerima alat TIK itu. Karena di dalam anggaran itu 125 juta per sekolah. Dan kami setelah melakukan investigasi hanya menemukan 15 unit Chromebook kecil, 1 infocus dan 1 modem wifi. Jadi kalau dalam estimasi harga pasar yang kami lihat itu lebih kurang paling tinggi 50 juta untuk seluruh pengadaan itu. Di dalam estimasi harga pasar yang kami lihat. Setelah orasi secara bergantian, masa aksi diterima oleh Kepala Subseksi atau Kasubsi Bidang Intelijen Kejari Dompu, Gede Dewangga SH, guna dilakukan dialog di aula Kejari setempat. Dalam dialognya, orator Aruji SH alias Hugo Chavez menyampaikan, dari sekian banyak kasus korupsi yang pernah dilaporkan oleh masyarakat, hanya sebagian kecil saja yang dituntaskan oleh Kejari Dompu. Pihaknya sebagai aktivis yang memiliki tugas dan tanggung jawab ini untuk menyuarakan keadilan menjadi beban moral ketika ditanya oleh publik. Pihak Kejaksaan hari ini ada beberapa peristiwa yang dilaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke Kejaksaan Kabupaten Dompu. Kami menjadi beban, menjadi komitmen. Kalian aktivis itu percuma kalian laporkan, itu yang terjadi dalam hukuman sosial. Beban moral kita ini, Pak. Jujur. Di satu sisi secara normatif kita secara dalam hukum acara dan hukum pidananya kita paham. Lalu pertanyaan, apa pertanggungjawaban Kejaksaan sebagai perangkat negara ini? Sebagai yang digaji melalui pajak rakyat. Kami swadaya, Pak. Sementara Ketua LSHAM NTB memaparkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi terdapat 2 unsur, yakni perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian negara. Perbuatan melawan hukum kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan selaku aparat penegak hukum atau APH, sedangkan kerugian negara memang kewenangan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP yang melakukan audit. Alur penanganan korupsi itu awalnya itu kan adalah pemeriksaan audit APIP untuk menentukan kerugian negara. Tetapi di dalam persoalan itu tidak menghentikan fungsi Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan. Sekarang kami minta beriringan, bukan saling menjegal. Paham kan? Kita sepakat dong? Beriringan, bukan menjegal. Silakan APIP hitung berapa kerugian negara, jaksa lakukan selidiki adanya dugaan tindak pidana, bukan persoalan kerugian negaranya, dugaan penyelewengan kekuasaan kewenangan. Ini yang harus diselidiki oleh teman-teman jaksa. Karena tindak pidana korupsi itu ada 2, ada perbuatan melawan hukum, kemudian ada kerugian negara. Kerugian negaranya tupoksinya APIP, perbuatan melawan hukumnya bukan APIP tapi jaksa. Jaksa bisa bermain duluan untuk menyelidiki itu. Geledah Dikpora. Iya, geledah itu. Usai berdialog, Kasubsi Bidang Intelijen Kejari Dompu Gede Dewangga Esa mengatakan untuk saat ini laporan tersebut Kejari Dompu masih menunggu laporan hasil pemeriksaan LHP dari APIP. Jadi saya mewakili Kasih Intel di sini karena beliau lagi ada sidang tipikor.
Untuk progresnya saat ini masih kita teruskan laporan tersebut kepada APIP sesuai dengan peraturan bersama 3 menteri itu, Negeri, Kepolisian sama Kejaksaan. Jadi supaya kita tahu dulu ada tidak kerugian negaranya, karena setelah kita telah itu sistemnya itu berupa e-katalog. E-katalog ya. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya bisa nanti dengan kasih intel konfirmasinya. Oke. Dari Kabupaten Dompu, Abang Polres mengabarkan.